Tribuners Jogi Nainggolan, pengacara 5 terpidana pembunuhan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap kejanggalan tuntutan dalam kasus tersebut. Diketahui sekira ada 4 kejanggalan yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana. Adapun Jogi mengatakan selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Lantas kekerasan fisik tersebut menjadi kejanggalan pertama yang diungkap oleh tim pengacara dari para tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian kejanggalan kedua diungkap oleh Titin, pengacara dari terpidana Saka, Tatal, dan Sudirman. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Atas hal itu, Titin merasa kecewa dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan ke para terdakwa. Pasalnya menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin mengatakan dalam tuntutan korban disebut meninggal lantaran tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Kemudian menurut Titin, yakni pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi masih utuh. Lantas apabila korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Atas hal itu, Titin merasa ada perbedaan yang menonjol antara tuntutan dengan hasil visum korban. Adapun kejanggalan ketiga, yakni kematian korban digambarkan sama, yakni karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Selanjutnya, kejanggalan keempat ialah tidak adanya bahasan terkait ruda paksa di persidangan. Bahkan terkait temuan sperma juga tak bisa dijelaskan oleh dokter, termasuk perihal pemilik sperma tersebut. Atas sejumlah kejanggalan itu, Titin berharap ada penyidikan ulang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya. Klien kami disatukan dengan orang lain ya. Ditarik perkara sisi padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa, buruh bangunan ya. Bukan sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya, pasti ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi ibu-ibu ya, ditambah juga ada tim saya seorang wanita, udah ketakutan. Ya. Ancaman seperti apa? Ancamannya Pak? Ancamannya itu ya, pokoknya ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Pihak mana yang mengancam? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu ya. Sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Karena ada warning. Ya. Saya sebagai, mohon maaf nih ya. Ya. Saya juga pernah ada di lingkungannya Tribrata, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya katakan, gak usah takut. Ya. Gak usah takut. Dan kehadiran
rekan-rekan polisi yang ada di sana ada juga yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.